Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita masuk tentang talenta, kita akan lihat fragmen tentang perumpamaan talenta. Silakan ke depan anak-anak ibu. Oke. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau pergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hambaku, marilah. Lalu saya beri kota, saya akan memberikan hartaku untuk kalian. Ini untuk talenta, ini untuk membuat talenta, dan ini untuk membuat talenta. Segeralah pergi hamba-hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Lama sudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hambaku, marilah. Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Jadi totalnya 10 talenta, Tuhan. Tuhan sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Tuhan, 2 talenta engkau percayakan kepadaku. Lihat, aku memperoleh 2 talenta. Sekarang talentaku menjadi 4. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil dan perkara yang besar. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah punya Tuhan. Hai kamu, hamba yang jahat. Kamu sudah tahu saya tidak menabur dan tidak menanam. Karena itu sudahlah seorangnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku menerima serta dengan bunganya. Lalu campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Di sanalah dia akan terdapat ratap dan retak gigi. Baik, kita tepuk tangan kepada teman-teman kita. Terima kasih buat anak-anak ibu. Baik, itu kita udah lihat bagaimana perumpamaan tentang talenta. Tujuannya mempercayakan berapa talenta tadi? Ada 5, ada 2, ada 1. Talenta yang Tuhan memberi talenta yang 5 kepada hamba yang pertama. Dia menghasilkan berapa talentanya? 10. 5 tambah 5, ya kan? Dan hamba yang kedua, 2 talentanya dia kembangkan, dia menghasilkan 2 talenta, ya kan? Hasilnya menjadi 4. Talenta yang ketiga, dia mendapat 1 talenta. Berapa yang dia kembangkan? Tidak ada, Dia menanamnya ke dalam tanah dan menumbuhnya. Bahkan dia mengatakan kepada tuannya, Tuhan, kau adalah orang yang kejam. Kau menuai di mana tempat yang tidak kau tanam. Kau menerima hasil di mana tempat yang tidak kau kerjakan. Baik, kita akan mendengar lagi kisah D.L. Moody. Baik, siapa anak ibu yang bisa menceritakan ke depan? Baik, mari ke depan nak, mari ke depan. Ya, di sini, ayo bilang cerita tentang D.L. Moody. Ayo anak-anak ibu didengarkan. Yang saya ketahui dari cerita tentang D.L. Moody yaitu bercerita tentang seorang pria yang sedang berlayar di
suatu lautan pada malam hari. Pada malam itu ia mendengar jeritan seseorang yang meminta tolong karena orang itu hampir tenggelam. Kuatkan Pada suara. saat itu pria tersebut tidak percaya diri untuk membantu orang yang hampir tenggelam itu. Tapi pada akhirnya pria tersebut meletakkan lenteranya di samping kapalnya. Esokan harinya pria tersebut mendengar bahwa orang yang hampir tenggelam itu telah terselamatkan berkat lentera yang diletakkannya itu. Pengakuan dari orang yang terselamatkan itu bahwa pada saat itu ia melihat lentera yang terletak di samping kapal. Ketika lentera itu menyinari tangannya, seorang pelaut menaiki sekoci penyelamat datang dan menangkap tangannya serta menariknya ke dalam sekoci. Bagus. Kita beri tepuk tangan buat dia cerita tentang Fidel Modi, ya karena Modi adalah seorang apa? Nelayan. Dia pada saat itu mabuk, ya kan? Karena dia mabuk, dia masuk ke kamar. Tetapi di saat dia masuk ke kamar, dia mendengar ada seseorang bersuara minta tolong. Karena tidak mampu dia berdiri karena dia mabuk, dia bingung apalah yang bisa kulakukan, bagaimana? Dia mengambil lentera, dia buat di samping jendela kapalnya. Di mana suara yang dia dengar orang minta tolong. Lalu lentera itu menyinari orang yang tenggelam tadi. Karena suaranya sudah minta tolong, ada lagi cahaya yang begitu terang, sehingga sekoci penyelamat datang ke situ. Dia tarik tangannya yang tenggelam tadi, dia tolong, lalu dia selamat. Itulah kisah Del Modi. Nah, dari perumpamaan tentang talenta, dari kisah Del Modi, apa yang kalian tahu tentang talenta? Talenta adalah satu orang. Talenta adalah, ayo, Gisel. Talenta adalah kemampuan atau bisa disebut sebagai harta karun yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, yang lain. Talenta adalah, itu pendapat si Gisel. Pendapat yang lain? Talenta adalah apa? Ya udah tadi kemampuan, yang lain lagi. Talenta adalah pemberian Tuhan, ya kan? Pemberian Tuhan, ya kan? Baik. Sebelum kita lanjut lagi ke sana, kita akan belajar tentang talenta. Talenta, kita lihat dulu PowerPoint kita ini. Talentaku. Menurut kita pertama akan belajar menurut kata talenta itu tadi kan menurut Gisel. Sekarang kita akan cari makna talenta apa yang sebenarnya. Talenta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siapa tahu? Gisel, ayo. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, talenta adalah bakat atau kemampuan atau pembawaan seseorang sejak lahir. Iya, talenta adalah bakat atau kemampuan atau bawaan seseorang sejak lahir. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Perjanjian Lama, talenta adalah apa? Satuan ukuran timbangan. Timbangan. Tahu makna timbangan? Iya, timbangan itu alat untuk mengukur berat sayur, gula, minyak, ya kan? Itu di Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama baru ukuran uang. Di situ diukur dengan dinar, uang kaisar. Iya kan? Iya kan? Nah, kita akan masuk pengertian talenta. Menurut Alkitab, talenta adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada setiap orang. Ayo, semua dulu memperhatikan. Apa itu tadi talenta menurut Alkitab? Pemberian atau anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada setiap orang. Ya, itulah makna talenta. Pemberian, anugerah yang kita dapat dari Tuhan. Semua kita punya. Dan talenta itu bukan hanya berupa uang atau materi, tetapi berupa kemampuan,
perumpamaan tentang talenta tadi, apa yang mau kita lihat di situ? Kita lihat. Seorang tuan memberikan talenta, dibagi dari talentanya itu kan? Iya kan? Dua hambanya mengembangkan, satu tidak. Dia hanya menyimpan, akhirnya dia mendapat teguran. Hamba tadi itulah kita manusia. Tuhan tadi itulah Tuhan Yesus. Dia memberikan talenta kepada kita semua. Tak ada manusia yang tidak memiliki talenta. Semua orang punya talenta. Tetapi bagaimana cara yang talenta yang kita miliki itu untuk kita kembangkan? Bagaimana caranya? Kita harus mengasahnya, enggak? Mengasahnya dengan apa, Bu? Dengan keinginan kita, dengan semangat kita. Tadi kita udah belajar, hobi dengan talenta sama enggak? Enggak. Tetapi hobi dapat mengasah talenta. Hobi dapat menimbulkan sebuah talenta. Hobi tadi adalah kesukaan. Talenta tadi adalah kemampuan atau bakat yang kita miliki sejak kita lahir. Ya karena maka bagaimana untuk mengasahnya? Banyak caranya. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Makna perumpamaan itu. Makna perumpamaan itu balik lagi kembali maknanya itu. Apa makna pertama? Talenta bukan hanya uang, tetapi kemampuan, anugerah. Terus tanggung jawab kita bagaimana untuk mengembangkan talenta ini? Tanggung jawab kita banyak. Kalau kita tadi seperti si yang hamba nomor 3 tadi, dia diberi talenta 1, tetapi dia tidak mau mengembangkan. Ujungnya apa? Dicabut, diambil. Seperti itulah kita. Kalau kita tidak mau mengembangkan talenta kita, itu akan diambil oleh Tuhan. Itu akan direbutnya. Itu akan kembali kepadanya. Pikiran tadi hamba yang ketiga itu terlalu picik. Dia mengatakan, Tuhan, kau tidak menabur. Di mana? Tidak menuai di mana tempat yang kau tabur. Maksudnya si hamba ketiga itu apa? Tuhannya itu hanya tinggal enam. Hamba seperti itulah Tuhan kepada kita. Kita adalah hambanya. Kita disuruh untuk mengasahnya, kita disuruh untuk bagaimana menggalinya. Kita lihat kisah Dodli. Apa kisah Dodli itu kita lihat? Dodli adalah sebagai seorang yang memiliki talenta di bidang mana dia? Seni, olahraga. Karena dia adalah seorang apa? Pelaut. Nah, walaupun ia menghadapi tantangan, dia semangat terus. Bekerja dia terus. Dampak positifnya apa? Ia dapat memberikan dampak positif bagi sekitar. Kayak gitulah kita. Kita juga dituntut Tuhan seperti itu. Nah, kalau kita diberi satu talenta, kita kembangkan dengan baik, kita asah terus, sehingga mendapat ada makna dan arti tersendiri kita bagi orang lain. Ibu mau tanya dulu anak-anak ibu, siapa yang memiliki talenta pemusik? Diri dulu, berdiri. Pemusik, berdiri. Talentamu adalah pemusik, iya kan? Menurutmu, apakah kau sudah bermanfaat untuk orang lain? Tidak. Sudah. Melalui, contohnya kau membawa ibadah di gereja, sudah bermanfaatkah karyamu untuk orang lain? Sudah, Bu. Ibu mau tanya buat kalian berlima. Setiap minggu kah kalian bertugas? Tidak, Bu. Tetapi minimalnya dalam 1 bulan pernah bertugas, ya kan? Iya kan? Pernah bertugas kan? Setelah kau bertugas demikian, makin malasnya kau atau makin rajin? Makin rajin. Terus yang kedua, semangat apa yang kau dapat dari situ? Siapa bisa kasih jawaban di antara kalian berdua? Semangat apa yang kau dapat? Apa? Semangat apa, Evelyn? Kuat, ulangi. Semangat untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Baik, kita beri tepuk tangan kepada Evelyn. Semangat untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Semangat yang lain apa lagi, Bang? Si pria dulu, apa lagi, pria? Semangat yang lain apa? Semangat untuk meninggikan nama Tuhan. Semangat dia untuk memuliakan nama Tuhan. Bagus, tepuk tangan.
Itu untuk masyarakat. Si pria bilang untuk memuliakan Tuhan, itu yang paling intinya. Yang ketiga yang sering kita lakukan adalah itu, untuk membanggakan orang tua kita. Kalau kita dilihat di depan, berarti sejago malu ada dadakan kan? Pintar anak-anak itu ya. Di mana? Siapa orang tuanya? Pasti dibilang seperti itu. Nggak tanya siapa gurunya, enggak itu. Yang tanya siapa orang tuanya. Kalau anak-anak sudah punya talenta, seperti orang ini pemain musik, gampangnya belajar musik? Tidak, ya kan? Tidak, karena susah. Tetapi karena mereka memiliki keinginan, mereka berles. Setelah berles, dapatlah dulu mana tutsnya, ya karena bedanya tuts yang putih dengan yang hitam. Kalau yang hitam maknanya tuts apa? Untuk apa? Untuk nada apa? Tinggi. Yang hitam, pria. Enggak. Jadi rata-rata tuts yang warna hitam itu untuk apa kegunaannya, pria? Hah? Enggak pernah pakai. Nggak pernah pakai. Siapa yang pernah pakai tuts yang warna hitam itu? Dia beda, itu untuk rata-rata untuk nada tinggi setahu. Lalu untuk para anak-anak yang lain, saya lihat mereka berlima. Ini sudah termasuk motivasi buat kalian yang lain, yang anak-anak yang lain. Ayo asah, ayo pelajari lagi, ayo lebih semangat lagi mengetahui talentamu. Bagaimana cara untuk mengetahui talenta, Bu? Yang pertama kita tahu dulu mana hal yang kita sukai, mana yang tidak kita sukai dulu. Apa yang lebih sering kau lakukan dengan apa yang tidak sering kau lakukan. Pasti kalian semua seperti itu, ya kan? Iya kan? Iya kan? Si pilih dulu. Apa yang sering kau lakukan, pilih? Main bola voli. Itu termasuk kegemaran? Kegemaran. Bakatnya di mana? Kalau hanya bermain saja, belum tentu itu bakat, belum tentu itu talenta. Tapi kalau udah tahu dia bagaimana mencemes, terus bagaimana lagi apa teh yang melempar itu? Ibu lupa. Servis. Itu baru sudah dikatakan talenta. Talenta si Philip arah kemana, Bu? Arah kepada olahraga. Talenta itu bermacam-macam. Ada dia talenta tentang ilmu pengetahuan, ada dia talenta di pelayanan, ada itu talenta di olahraga, ada itu talenta di bagian penampilan. Talenta di olahraga lah yang sering gampang didapat. Talenta bernyanyi termasuk talenta di mana? Seni, penampilan. Siapa di sini anak-anak ibu yang sudah pernah tanding talentanya ke, gak usah lah dulu jauh-jauh ya, ke kabupaten? Gisel, pertandingan apa Gisel? OSN. OSN apa? Matematika, yang itu mengenai pengetahuan. Yang lain Gisel, bakatmu. Fashion show di kabupaten. Dapat ranking berapa Gisel? Gak ada apapun, yang penting sudah berani ke depan. Kalau si Randy, apa Ren? Lomba Kesenian. Udah jago itu. Itu sudah termasuk bakat, sudah termasuk itu talenta. Kita lihat lagi materi kita ya nak. Ini tadi sudah. Ini bagaimana kita mengaplikasikan talenta kita? Lihat. Kenali dulu talenta yang kau miliki. Bagaimana talenta yang kau miliki? Maka dikatakan di situ sering kita makanya bergampang dapatmu itu karena sering kau berdoa. Kau katakan sama Tuhan, Tuhan tunjukkan. Tapi dari anak kecil sampai kecil ini udah ada itu talenta. Dari gaya dia bicara udah nampak itu apa talenta. Udah nampak itu. Bagaimana talentanya? Anak-anak ibu di sini rata-rata banyak dapat talentanya di musik, olahraga, terus di mana lagi? Di mana lagi? Pengetahuan. Nah, kalau sudah dapat di situ, buatlah rencana mengembang. Bagaimana mengembangkan? Tadi
Tadi si Evelyn, Randy, si lupa anak ibu yang satu sana apa? Priel, si siapa? Si Regina. Si Regina, dia memiliki kemampuan di bidang seni, musik. Caranya mengembangkan bagaimana? Buat rencananya. Tadi rencanamu, kalian sudah berhasil merencanakannya, sudah berhasil lah kalian memainkannya dengan cara les, ya kan? Nak? Cara mengembangkannya bagaimana? Kalau sudah tahu kita memainkan musik ini, cukup sampai situ kah? Tidak. Kalau hanya sampai di situ cepat lupa kan, Priel? Harus sering diasah, sering tampil. Tampilnya bagaimana caranya, Bu? Kalau sekali setahun, lupa kan, Priel? Iya, harus sering. Di rumah pun kita, proses penyembahan kita kepada Tuhan, di saat kita ibadah pagi pun bisa kita asah. Dengan cara apa? Menyanyi tadi. Yang main musik sambil dia memainkan musiknya sambil menyanyi, memuliakan nama Tuhan. Kalau pagi-pagi, Nak, di dalam kita baru bangun tidur, harus beri waktu 5 menit untuk Tuhan. Caranya bagaimana? Berdoa, bernyanyi. Cukup, kau sampaikan semua permohonanmu kepada Tuhan. Itu juga termasuk untuk mengembangkan talentamu. Termasuk. Setelah itu konsisten latihan. Itu yang ibu bilang tadi. Gak boleh dia belajar. Belajar yang sekarang. Besok gak usah lah. Sekarang aja gak boleh. Harus terus menerus. Baru yang keempat apa itu? Apa yang keempat? Berani mengambil kesempatan. Iya, berani mengambil kesempatan. Berani kau mengambil kesempatan. Harus lebih berani mengambil kesempatan. Lalu yang kelima, berkontribusi untuk kebaikan bersama. Iya, berkontribusi untuk kebaikan bersama. Kita lanjut. Inilah kita akan masuk kepada kesimpulan mata pelajaran apa kita? PowerPoint kita. Apa di situ kesimpulannya? Talenta adalah anugerah yang harus dikelola dengan bijak. Ya. Anugerah yang harus. Itu ada kata harusnya. Harus. Anugerah yang harus dikelola dengan bijak. Anugerah yang harus dikelola dengan bijak. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi hamba yang setia dalam menggunakan talenta. Yang terakhir, dengan talenta kita bisa membawa perubahan positif dalam hidup dan lingkungan. Dengan talenta kita akan dapat perubahan yang positif. Ini adalah termasuk PR-mu yang minggu lalu mengenai talenta. Ibu akan lihat ini kartu ini sesuai nggak dengan talenta. Ini punya si Piana. Piana sukanya bermain musik. Sesuai ini dengan talentamu, Piana? Sesuai, bagus. Si Risa, mana Risa? Risa, ini sesuai Risa. Dia ingin menjadi, cita-citanya menjadi dokter. Jadi dia, talenta dia di bagian kebersihan, kesehatan. Terus ini si Adele. Dia talentanya samanya talenta tahe dengan cita-cita. Tidak. Tetapi setiap orang punya talenta akan mengarah ke sana. Berarti si Adele punya talenta di bidang pengetahuan. Dia menjadi seorang guru. Ini si Julisa. Mana si Julisa? Si Julisa ini. Si Pri, ya. Prian ini di bagian alat musik. Benar. Suyen ini di bagian, Suyen mau jadi bidan dia, mau jadi seorang bidan. Siapa lagi nih ya? Ini namanya kok gak ada ya? Jadi dokter. Sama talenta dengan cita-cita Bu, arahnya hampir sama, arah ke sana. Ini si Gisel. Gak salah Gisel, ibu melihat talentamu di bagian penampilan. Tapi pengetahuan juga bagus. Kalau lebih semangat lagi. Baik, kita beri tepuk tangan buat kita semua. Ayo. Kalian memiliki talenta yang bermacam-macam. Ibu melihat
gambarnya ini sudah bagus-bagus. Sudah bagus-bagus. Sekarang ibu mau tanya sama kalian. Setelah kita belajar tadi, udah kita tunjukkan ini, apa yang bisa kalian simpulkan arti talenta? Ayo, siapa bisa? Apa yang bisa kalian simpulkan makna talenta? Bagaimana? Ayo. Talenta adalah apa? Apa bisa ya? Talenta adalah anugerah yang harus dikelola dengan bijak. Iya, talenta adalah anugerah pemberian yang diberikan Tuhan. Nah, setelah kita belajar tentang talenta ini, bagaimana perasaanmu? Senang. Bagaimana? Bisakah kau mengerti mana talenta dan bakat? Bisa kau pisahkan? Bisa, Bu. Pasti bisa. Sekarang ibu beri waktu kalian yang bertanya. Ayo. Bagaimana? Ayo buat. Siapa yang bertanya? Ayo buat pertanyaanmu tentang talenta. Ayo. Ayo nak. Ada yang tidak mengerti? Sudah paham semua? Sudah. Baik, kalau sudah paham semua, kita akan masuk kepada LKPD kita. Kalian akan mengerjakan berdasarkan kelompok masing-masing. Bentar ya, biar ibu bagi. Satu kelompok 5 orang. Sudah paham ya? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Ayo kerjakan. Ayo nak. Ayo cepat. Dikerjakan kami pulpen. Langsung buat nama kelompoknya. Bab 1 yang nomor 1 itu apa pertanyaannya? Menurutmu apa makna panggilan Tuhan yang Iya, cara mengerjakannya nak. Ini kan di sini nama peserta didik, nama kelompokmu itu. Contohnya kelompok 1. Sudah? Buat tanggal hari ini. Sudah? Lihat punyanya. Jawabannya di bawahnya udah ibu beri itu kolomnya kan? Udah ada ibu beri kolomnya kan? Iya. Di bawahnya langsung tulis. Oke, silakan dikerjakan. Ayo. Yang mana tidak dimengerti, boleh ditanya ibu. Ayo. Buat.
satu semua tiga. Di terakhir ini harus kebuat dengan talenta ya. Terus talentanya istilah pemahaman kita semua punya talenta seperti itu ya. Iya. Cepat. Di ujungnya nanti April setelah itu bulan yang terakhir. Harus kebuat talenta. Ayo, lebih semangat lagi, ayo. Lebih semangat lagi, yuk. Kita mengerjakan nih. Lebih semangat lagi, yuk. Yuk. Ayo, cepat. Kerjakan dengan baik. Nomor satu yang paling depan udah. Oke, dua. Oke, sudah.
kelompok 3. Yuk, ayo, semangat, ayo nanti. Ayo, kelompok 3, yuk. Ayo. Sini, di depan. Ayo, cepat. Ayo. Oke. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Ulangi Kak. Orang ini sepertinya tidak fokus. Ayo, ulangi. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya yang bernama Gisel Syanturi dan teman saya. Saya yang bernama Diana Belen dan teman saya. Saya yang bernama Deni Abilina Tapea dan teman saya. Saya yang bernama Sibong Musoid dan teman saya. Saya yang bernama Rumi Kusiki Utulan. 1. Menurutmu, makna panggilan Tuhan yang dimaksud dalam lagu tersebut? Panggilan Tuhan yang dimaksud dalam lagu tersebut adalah Tuhan meminta kita untuk memberikan yang terbaik kepadanya melalui talenta atau kemampuan yang diberikan kepada kita. 2. Apakah kamu merasa Tuhan memanggilmu untuk menjadi berkat bagi orang lain sehingga ya melalui hal apa? Ceritakan secara singkat. Ya, melalui berbagai talenta atau kemampuan yang diberikan kepada kita masing-masing. Contohnya seperti melayani di gereja dengan cara mengiringi lagu rohani dengan alat musik tertentu. LKPD kedua. 1. Apakah yang kamu pahami dari ilustrasi tentang DN ini? Apa pesan utamanya? Yang kami pahami adalah seorang pelaut yang mampu melaut di kapalnya sendiri. Kemudian dia mendengar teriakan minta tolong dari seseorang yang hampir tenggelam. Namun karena pelaut tersebut mengalami mabuk berat, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia tidak bisa menolong seseorang yang hampir tenggelam tersebut. Karena dia tidak bisa, dia hanya bisa membuat lentera di samping kapalnya. Kemudian keesokan harinya, pria yang hampir tenggelam tersebut memberikan pengakuan, yaitu semalam dia hampir tenggelam, namun karena berkat bantuan dari pria tersebut yang memberikan lentera di samping kapalnya, dia bisa terselamatkan karena lentera tersebut menyinari tangannya. Kemudian ada penyelamat yang menaiki koci, menyelamatkannya dan menarik tangannya untuk masuk ke dalam koci tersebut. Pesan utamanya adalah kita harus menolong orang atau kita harus menggunakan talenta atau kemampuan kita untuk membantu orang lain dengan talenta yang kita miliki. Tidak harus sebesar apapun, namun talenta yang sedikit bisa membantu orang lain. 2. Lentera-lentera dalam cerita itu bisa melambangkan apa dalam kehidupan kita? Lentera-lentera dalam cerita itu bisa melambangkan talenta yang kita miliki. Sedikit maupun besarnya itu bisa kita gunakan untuk membantu orang lain. 3. Bagaimana cerita itu memotivasi untuk menggunakan kemampuan yang kamu miliki, sekecil apapun itu? Motivasinya adalah kita bisa menggunakan talenta kita yang sekecil apapun itu untuk menolong orang lain, karena kita bisa mengasah talenta kita untuk menjadi lebih besar lagi. LKPD ketiga. Lengkapi kalimat tersebut. Perumpamaan tentang talenta mengajarkan kita untuk tidak menyanyiakan anugerah dan bertanggung jawab atas talenta yang telah diberikan kepada kita. Kita harus bertanggung jawab dan kita harus mengasah bakat kita agar bisa berguna bagi diri sendiri dan orang lain. 2. Buatlah satu kalimat motivasi yang terinspirasi dari perumpamaan ini, yaitu talenta
pertanggungjawaban atas talenta yang diberikan. Kita beri tepuk tangan kepada teman kita. Silakan duduk. Baik, kelompok 5. Yuk. Selamat siang teman-teman. Ulangi. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Risis Brian dan teman saya. Perkenalkan nama saya Brian dan teman saya. Perkenalkan nama saya Andre Widodo dan teman saya. Perkenalkan nama saya Jenis Fidelis Brian dan teman saya. Perkenalkan nama saya Rasul Taswid. Langsung jawabannya. Nomor 1, kita harus mengembangkan pengetahuan yang diberi oleh kita. 2, karena talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Materi kedua, seorang pria yang sedang mabuk berada di kapal, dia mendengarkan orang yang berdoa karena pria tersebut tidak percaya diri, yaitu hanya bisa melihat bendera di samping. Yuk. Lanjutkan cepat. Sebagai pemenang bagi kita untuk mengembangkan talenta kita dalam bekerja. Yuk. Dan materi ketiga, talenta adalah anugerah Tuhan. Talenta harus dikembangkan. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas talenta yang dimiliki. Yuk, cepat nanti. 2. Jangan pernah mengubur bakat. Yuk, nak. Pesannya aja dibaca. Yuk, jangan grogi ya, Restu. Pesan 1. Talenta adalah anugerah Tuhan. Pesan 2. Talenta harus dikembangkan. Pesan 3. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas talenta yang diberikan oleh Tuhan. Baik, silakan duduk. Kita beri tepuk tangan kepada teman kita. Baik, bukan kesempatan kelompok 1. Ayo, cepat, langsung dibaca jawabannya saja. Ayo, cepat. Satu orang aja membaca jawabannya saja. Ayo. Mana? LKPD pertama 1. Maka yang kami dapatkan adalah panggilan Tuhan kepada setiap orang untuk memberikan yang terbaik dari diri masing-masing tanpa memandang besar atau kecilnya talenta yang kita miliki. 2. Ya, melalui talenta seperti pelayanan gereja, kita sudah bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. LKPD kedua. Nomor 1. Yang kami pahami adalah seseorang yang mampu menolong orang yang hampir tenggelam. Pesan, kita bisa menolong sesama walaupun dalam tindakan kecil. 2. Petunjuk kehidupan. 3. Motivasi adalah kita bisa menggunakan talenta kita yang sekecil apapun untuk menolong orang lain. LKPD ketiga. Perumpamaan tentang talenta menguatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan anugerah dan bertanggung jawab atas talenta yang telah diberikan kepada kita. Kita harus bertanggung jawab dan mengasah bakat kita agar bisa berguna bagi diri sendiri dan orang lain. 2. Talenta bisa kita gunakan menjadi cara kita untuk menolong orang lain. Pesan 1. Talenta adalah anugerah Tuhan. Pesan kedua. Talenta harus dikembangkan. Pesan ketiga. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas talenta yang diberikan. Baik, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Ayo, kelompok 2 dan 4. Sekali maju. Hanya kedua kelompok. Ayo. Oke, sama-sama lah. Kelompok 2 ke depan. Semua. Langsung jam dia ketuanya. Ayo, kelompok 2 ke depan. Kelompok
menjadi berkat bagi orang lain. 2. Apakah kamu merasa Tuhan memanggilmu untuk menjadi berkat bagi orang lain? Supaya melalui hal apa? Ceritakan pada kita. Jawab. Ya, Tuhan memanggil saya untuk menjadi berkat melalui talenta saya ini. Contohnya melalui pelayanan saya dan segala sesuatu. Satu orang aja yang baca, langsung jawab, langsung ke KPD 3. KPD 3. Pesannya aja Pak. Pesan, talenta adalah anugerah Tuhan. 2. Talenta harus dikembangkan. 3. Kita akan diminta bertanggung jawaban atas talenta yang kita miliki. Iya, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Kelompok 4 sudah ke depan. Yuk. Menurutmu apa makna kamu belajar untuk masuk dalam dalil tersebut? Seru dari setiap orang untuk memberikan yang terbaik dari diri mereka kepada Tuhan sebagai bentuk pelayanan. Soal kedua, apakah kamu merasa KPD 3 penempatan tentang talenta mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan pemberian atau anugerah dan bertanggung jawab atas talenta yang pernah diberikan kepada kita. Kita harus mengembangkan dan mengelola bakat kita agar bisa berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Soal kedua, buatlah satu kalimat motivasi yang terinspirasi dari perempuan ini. Kesimpulan, anugerah Tuhan yang harus dikelola dengan bijak. Talenta yang kita punya harus kita kembangkan dan juga kita akan diminta bertanggung jawabkan atas talenta yang diberikan Tuhan. Baik, ini kelompok terakhir. Kelompok 4. Kelompok 4. Coba dulu kalian berdiskusi. Apalah yang mau kalian praktekkan? Gaya atau talenta dengan gaya? Ayo kalian praktekkan. Satu orang kalian. Apa talentanya? Ayo, si Priya. Biar mereka menebak apa itu talentanya. Ayo Priya. Ayo Priya. Terserah. Coba Priya dalam 1 menit. Ayo. Cepat. Cepat. Ya. Tunggu. 1, 2, 3. Ya. Lagi. Ayo. Apa itu? Lagi. Memain hati tanda gading. Lagi.
Komitmen kalian apa? Harus, ayo. Iya, talenta harus dikembangkan. Komitmen dari depan ini apa komitmenmu? Apa nak? Apa komitmenmu? Evelyn? Kita harus menggunakan talenta kita untuk memuliakan nama Tuhan. Benar. Itu sudah termasuk komitmen nah. Karena sudah ada komitmenmu tadi, Ibu mau tekankan ditulis itu di Roma 12 ayat 6. Dia mengatakan bahwa talenta itu beragam dan semuanya adalah anugerah kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan. Maka hari ini kesimpulan dari pembelajaran kita pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya talenta adalah pemberian anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Dia diberi cuma-cuma dan semua kita memilikinya. Apa yang dituntut dari kita? Mengembangkannya dengan cara mengasah, iya kan? Mengasahnya dengan cara mengasahnya. Maka ibu mau tugaskan dulu 2 atau 3 orang untuk menyimpulkan yang kita pelajari bagus. Tadi sudah disebutkan itu. Hanya mengulang kembali. Siapa bisa? Jangan hanya si empel-empelin aja. Ayo. Ayo nak, simpulkan. Ayo. Ayo nak. Cepat. Siapa bisa menyimpulkan? Ayo. Si Piana. Ayo, Piana, berdiri kau Piana. Kita bisa menunjukkan tentang talenta ini karena kita bisa tahu talenta yang kita punya dan teman kita punya. Oh, itu pendapat si Piana. Yang lain? Ready? Ayo, ready. Dari pembelajaran yang kita tadi, apa yang bisa kesimpulkan? Talenta adalah suatu nilai berbeda Tuhan dan diberikan kepada kita supaya kita membuatkannya untuk memuliakan sesama Dan berguna bagi sesama. Bagus. Yang lain? Ayo. Ayo, yang lain Sam. Pilih. Kesimpulannya adalah kita dipanggil menjadi hamba yang setia dalam menggunakan talenta. Iya, kita dipanggil menjadi hamba yang setia untuk menggunakan talenta. Digunakan dengan baik. Itu yang tertinggal dari semuanya. Tadi dikatakan kesimpulannya adalah, dan disimpulkan ya, kesimpulannya adalah talenta adalah pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan kita sebagai hambanya, hamba Tuhan, harus mengasah dan mengembangkan talenta agar berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, dari situ coba dulu tanya kepada dirimu. Sudahkah mulai kau asah talentamu? Sudah? Sudah? Sudahkah bisa kau tahu sekarang apa talentamu? Sudah? Sudah. Dan sudahkah kau sudah punya rencana untuk mengembangkan talentamu? Sudah, bagus. Nah, anak-anak ibu mohon kepada kalian, tadi perkataan kalian tadi sudah mengetahui talenta. Sudah adakah rencana kalian untuk mengembangkan talenta kalian? Sudah, Bu. Maka motivasi yang bisa Ibu beri hari ini kepada kalian, ayolah lebih belajar lagi, lebih semangat lagi untuk mengasah talenta itu. Tadi dikasih tahu caranya bagaimana. Kita harus tahu dulu tadi diri kita, kenali diri sendiri dulu, ya kan? Kita kenali diri dulu sendiri, karena nah, setelah kita belajar yang tadi, Ibu mau tanya anak-anak Ibu, semua kalian sudah mengerti? Sudah. Paham kalian, nak? Paham. Sudah paham kalian makna talenta, cara mengasahnya? Sudah paham kan? Sudah. Sudah kan? Sudah kan? Nah, coba dulu ibu perhatikan dari tadi kalian agak mulai melamun. Ayo lebih semangat lagi, lebih
hati, ya kan nak? Nah, itulah materi kita hari ini. Maka ibu mau anak-anak ibu lebih semangat lagi, lebih ceria lagi untuk pelajaran selanjutnya. Materi kita tadi sudah dipahami? Sudah, Bu. Padahal Pak Selasa terakhir.